Hai semuanya, welcome back again to Talk with Agnes bersama gue, Agnes Leswijaya. Akhirnya setelah beberapa minggu gue gak post video, finally sekarang gue post lagi. Gue tiba-tiba pengen banget ngebahas tentang satu topik yang selalu menjadi perdebatan di Indonesia. Terutama nih untuk para anak muda yang udah terlanjur sayang tapi gak bisa karena adanya perbedaan keyakinan satu sama lain. Nah masalahnya nih, ini sering banget jadi masalah besar karena ini nih bisa menjadikan adanya keretakan dalam hubungan berkeluarga. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang beberapa sisi dan juga perspektif dari pacaran beda agama. Dan kira-kira gimana sih baiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga klik ring notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Talk with Agnes. Ayolah, kita kasih dukungan juga supaya gue juga makin semangat nih untuk bikin video lagi. Kita nggak bisa pungkiri ya kalau di Indonesia itu tuh memang kaya dengan perbedaan seperti ras, suku, dan juga agama. Tapi dari ketiga hal ini nih, ada satu hal yang kayaknya tuh paling susah untuk ditoleransi, terutama jika ingin bersatu, yaitu adalah agama. Apalagi kalau di Indonesia ini tuh kayaknya agak sensitif untuk ngomongin tentang masalah agama. Makanya ini selalu menjadi perdebatan apabila ada pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda. Bahkan setahu gue ya, di Indonesia ini tuh hukum untuk menikah beda agama masih belum bisa dilakukan. Jadi salah satu tuh harus mengalah untuk login ke agama lain atau mereka harus menikah di luar negeri. Tapi ini lucu sih, kenapa di Indonesia tuh nggak bisa dilegalin yang namanya pernikahan beda agama. Padahal di Indonesia itu agamanya beragam-ragam dan chance untuk pernikahan beda agama menurut gue tinggi banget sih. Tapi mungkin karena banyak orang Indonesia tuh yang masih susah untuk menerima adanya perbedaan dalam suatu hubungan. Nggak seperti negara lain, karena gue pernah tinggal di Sydney selama 5 tahun. Dan di sana gue punya banyak banget temen yang bisa dibilang memiliki perbedaan dalam keyakinan. Tapi di sana tuh mereka lebih open minded ya. Jadi mereka membiarkan orang lain untuk memilih jalan yang terbaik buat kehidupannya mereka masing-masing. Dan ini menurut gue yang seharusnya kita lakukan, karena memaksakan sesuatu hal kepada orang lain itu tuh gak pernah baik. Dan itu sama aja seperti mematikan setengah dari kehidupannya. Tapi kalau misalkan dia pindah ke agama lain tanpa paksaan, ya it's okay, berarti itu memang keinginan dia. Makanya itu sebenarnya jawaban dari pacaran beda agama itu tuh simple banget, yaitu adalah balik lagi ke diri masing-masing. Kalian sanggup gak untuk berkomitmen jika salah satu dari kalian gak ada yang mau mengalah? Dan apakah kalian yakin bisa saling toleransi dan juga menghormati jika tiba-tiba nih ada masalah dari eksternal? Tapi disclaimer dulu, gue di sini tuh nggak saranin ya. Gue tuh nggak nyaranin kalian buat cari secara sengaja pasangan yang beda agama. Kalau gitu ya lu sama aja kayak nyari masalah sendiri. Tapi itu lebih ke untuk kalian yang merasa kalau dia tuh jodoh gue dan juga bisa komitmen, tapi masalahnya cuma di agama. Ini gue ambil dari pengalaman orang tua gue, karena gue sendiri itu adalah hasil dari pernikahan beda suku dan juga beda agama. Jadi papa gue tuh Chinese dan juga mama gue tuh Batak. Dan papa gue tuh Buddhis, sedangkan mama gue tuh Kristen. Kalau orang lain pikir kayaknya keluarga ini tuh pasti banyak banget masalahnya, karena udah beda ras, beda agama juga gitu. Tapi sebenarnya itu gak benar sama sekali. Ini gue bukan muji-muji keluarga sendiri ya, tapi itulah yang gue rasain selama ini. Gue bisa lihat banget toleransi yang besar dari papa gue tentang agama yang dianut oleh mama. Bahkan papa juga bisa anterin mama ke gereja. Terus karena semua anak-anaknya memiliki keyakinan yang sama seperti mama, yaitu Kristen, jadi misalkan nih lagi makan keluarga, papa gue juga ikutan doa dan tutup mata. Tapi toleransi besar itu tuh bukan cuma dari papa aja, tapi juga dari mama. Karena mama juga gak pernah maksa papa untuk login ke agamanya. Jadi ini tuh bener-bener membuka perspektif keluarga kita banget tentang gimana sih caranya menghargai perbedaan dan juga menghargai sesama lain. Kalau masalah eksternal, untungnya keluarga gue juga lumayan open minded ya tentang masalah beginian. Jadi ya bukan masalah sih, karena menurut gue nih agama itu hanyalah seperti cara gimana supaya kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Dan itu hanya bisa dirasakan secara personal tanpa adanya paksaan. Jadi kembali lagi, kita gak bisa memaksakan seseorang untuk berpindah haluan hanya karena keinginan semata. Kalau kalian bilang takut kalau dia tuh gak masuk surga, menurut gue keselamatan itu yang masing-masing. Gak ada agama yang lebih baik ataupun lebih buruk dari yang lainnya. Jadi agama itu adalah sifatnya bebas untuk dipilih. Mau pacaran beda agama, mau pacaran beda ras, mau pacaran beda spesies sekalipun bebas. Yang penting berani nekat nggak lu? Berani nggak nekat untuk menentang keluarga, menentang masyarakat, menentang semua segala macam rintangan yang ada di depan? Berani nggak? Kalau nggak berani ya jangan. Kalau lu aja masih anak mami, apa aja masih persetujuan mami, sama mami takut,
sama keluarga besar nggak berani, semua harus sembunyi-sembunyi. Udahlah, nggak usah cari penyakit. Orang Indonesia tuh suka banyak cari penyakit, padahal dia masih diketekin maminya. Tapi sok-sokan pacaran beda agama, beda ras, ujung-ujungnya sampai bertahun-tahun akhirnya harus putus juga, terus galau sendiri. Oh, kenapa dunia tidak adil? Lu yang udah tahu nanti bakalan tabrakan, hancur, berantakan. Kenapa lu masih lanjutin? Emang kita nggak bisa kontrol kita jatuh cinta sama siapa, tapi kita bisa kontrol mau lanjut atau enggak dari sejak awal. Kita bisa pikir panjang, kita bisa pakai logika, kita bisa buat keputusan supaya jangan sampai tabrakan dan hancur di ujung jalan. Kalau dibilang orang tua pasti nggak bakalan setuju ataupun melarang, itu sih kayaknya udah hal yang pasti. Terutama jika orang tuanya itu tuh bener-bener memegang agama banget gitu loh. I know bakalan banyak banget masalah dan mungkin akan menjadi masalah yang sangat besar. Tapi kembali lagi nih ke diri kalian masing-masing. Apakah selama kalian menjalin hubungan, kalian merasa bahwa ya memang dia adalah jodohnya dan juga merasa bahwa bahagia banget kalau sama-sama dia? Dan apakah memang worth it untuk dipertahankan? Kalau memang iya ya berjuang sama-sama, harus komitmen dan juga menghormati satu sama lain. Kalau misalkan enggak, ya jangan dilanjutkan. Jangan paksa untuk melawan kehendak yang memang bukan untuk kalian. Jangan dipaksa dan jangan melawan kehendak keluarga dan juga kehendak yang di atas. Tapi ini semua adalah opini gue doang. Boleh diterima, boleh enggak. Dan ini semua kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Thank you semuanya yang udah dengerin. Semoga ini bisa membantu kalian untuk menentukan pilihan yang berat ini. Karena aku tahu ini memang benar-benar susah dan juga sangat-sangat sensitif. Buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga klik link notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Talk with Agnes. So I'll see you in the next video. Bye-bye!